warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai dakwah di Asia Selatan. Di sini pun ada pula pembahasan yang pertama, yaitu saya akan membahas mengenai masuknya Islam di Asia Selatan. Yaitu yang pada poin pertama, yaitu masuknya Islam di Asia Selatan. Oke, baiklah. Di sini bahwasanya kita ketahui di Asia Selatan itu terdiri dari beberapa negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan yang pertama, yaitu poin pertama, masuknya Islam di Asia Selatan. Di sini bahwasanya kita ketahui bersama ada beberapa negara yang terdapat di Asia Selatan, yaitu yang pertama India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, dan juga Kepulauan Maladewa. Di sini pada India, tentunya di negara India ini banyak sekali masyarakat, yaitu masyarakatnya bersifat heterogen. Pada awalnya, yaitu pada negara India, masuknya Islam di Asia Selatan. Adapun wilayah-wilayah atau negara-negara yang terdapat di Asia Selatan ini yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan juga Kepulauan Maladewa. Bahwasanya kita ketahui India, Pakistan, dan Bangladesh merupakan satu wilayah. Kemudian lalu masyarakat Muslim itu memisahkan diri. Masyarakat Muslim itu memisahkan diri sehingga berdirilah Pakistan dan Bangladesh. India itu sendiri adalah wilayah yang luas dengan penduduk yang heterogen. Sedangkan sekitar 6.000 sampai 5.000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat dengan membawa kepercayaan terhadap Tuhan secara abstrak atau secara tidak nyata, seperti itu. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dan Persia menguasai Punjab dan Banares atau India Utara dengan membawa kepercayaan terhadap Tuhan secara konkret. Kemudian pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahavir. Mahavir ini yaitu yang mempelopori lahirnya agama Jaina. Selanjutnya pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Siddhartha Gautama di Kapilawastu, kaki gunung Himalaya, dan menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Kemudian sejak tahun 610 Masehi, pedagang-pedagang Arab Muslim sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di India. Mereka itu berdagang sambil berdakwah. Pada masa ini, Seraman Parumal, Raja Kadangalur dari pantai Malabar, telah memeluk Islam dan menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian namanya diganti menjadi Tajuddin. Inilah awal masuknya Islam di anak benua India. Kemudian poin kedua, di sini saya juga akan membahas lebih mendalam lagi mengenai yang kedua, yaitu membahas mengenai masuknya Islam ke India. Poin kedua yaitu masuknya Islam di India. Pada poin ini, yaitu pada poin masuknya Islam di India ini, bahwasanya kita sudah menyadari atau kita sudah mengetahui India adalah negeri yang luas dan terdiri dari banyak etnis, bahasa, serta agama, yang mana faktor inilah yang menyulitkan pemerintah pusat untuk menyatukan mereka. Mereka itu, maksudnya itu kaum muslimin, telah menaklukkannya dan mendirikan kerajaan di ibu kota atau di Delhi. Lalu kekuasaan meluas, namun kemudian terpecah menjadi negeri-negeri kecil yang terpecah-pecah dan saling berselisih. Kemudian sejarah India dipengaruhi oleh 3 invasi besar. Yang pertama yaitu invasi bangsa Arya, yang mana pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh invasi agama Islam pada tahun 1000 sampai dengan tahun 1700 Masehi. Kemudian yang ketiga invasi Inggris
pada sekitar tahun 1750 Masehi dan mencapai tingkat penaklukannya yang sempurna seabad kemudian. Dalam masuknya Islam di India ini juga dibahas mengenai perkembangan Islam di India itu sendiri. Mengenai invasi agama Islam dibedakan menjadi 4 periode, yang mana yaitu pada perkembangan periode Nabi Muhammad SAW itu sendiri, kemudian periode Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, kemudian periode Ghani serta periode Gauri. Kemudian dakwah di Asia Selatan setelah India, kemudian kita berpindah ke negara Pakistan, yaitu dakwah yang dilakukan di negara Pakistan. Berdirinya negara Pakistan itu berdiri pada 15 Agustus 1947. Yang mana 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Sebagai negaranya umat Muslim India, kehadirannya didasarkan atas ideologi persatuan kebangsaan dan keagamaan kaum muslimin. Yang mana wilayahnya itu mencakup 6 provinsi. 6 provinsi yaitu Balochistan, Sindh, Punjab, Bengal, Assam, dan perbatasan utara. Kemudian penggagas awalnya adalah Muhammad Iqbal yang merupakan tokoh muslim, yaitu pada tahun 1873 kemudian sampai dengan 1938 Masehi, dan diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah pada tahun 1876 sampai dengan 1948 Masehi. Kemudian menurut Iqbal, India dan Islam tidak dapat menjadi bangsa yang satu karena memiliki perbedaan prinsip sejak jatuhnya kota Mughal. Kemudian umat Islam India sadar bahwasanya kedudukannya itu terancam karena minoritasnya umat Islam. Oke, baiklah, selanjutnya yang poin keempat, yaitu setelah kita membahas di negara India, Pakistan, kemudian kita berpindah ke negara Bangladesh, yaitu dakwah di Bangladesh. Dakwah di Bangladesh ini bahwasanya Bangladesh itu adalah wilayah Bengal, yaitu wilayah India bagian timur yang dahulu dikenal dengan nama Pakistan Timur. Sejak tahun pertama Hijriah, Muslim Arab telah berhubungan dengan orang Bengal. Ekspedisi tentara Islam pertama pada tahun 637 Masehi, yang mana dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, Ibnu Qasim menaklukkan Sindh dan dinasti Umayyah menaklukkan Pakistan Barat pada tahun 711 Masehi atau pada abad ke-7. Wilayah taklukan diperluas lagi pada masa Bani Abbasiyah, dan pada tahun 871 Masehi orang-orang Islam mulai menetap di sana. Jadi itulah awal masuknya Islam di Bangladesh. Selanjutnya yaitu dakwah yang dilakukan di negara Sri Lanka. Sri Lanka ini adalah sebuah pulau yang terletak di tenggara India. Hingga tahun 1972, negara ini dikenal dengan nama Ceylon. Bahasa sehari-harinya adalah bahasa Tamil. Dalam konstitusi pada tahun 1978 dinyatakan bahwa untuk negara Sri Lanka adalah Republik Sosialisasi Demokrat. Penduduknya mayoritas beragama Buddha yang kebanyakan dari suku Sinhala. Kemudian di samping itu juga terdapat agama Hindu yang pemeluknya berasal dari suku Tamil. Mereka itu pada awalnya adalah buruh imigrasi yang dibawa oleh Inggris dari India Selatan pada tahun 1830. Kemudian para pedagang Arab mulai datang ke negeri ini adalah pada abad ke-7 Masehi. Dakwah kemudian dilakukan oleh para pedagang Arab itu dengan menikahi wanita-wanita atau masyarakat pribumi dan kemudian membentuk komunitas tersendiri. Dalam kesehariannya para wanita dipingit dan ditempatkan secara terpisah dalam purda. Purda itu adalah tempat yang mana tempat dipingitnya wanita-wanita pribumi asal Sri Lanka.
Kemudian mereka menempati daerah-daerah di sepanjang pantai timur dan kebanyakan berprofesi sebagai pedagang juga, yang mana komunitas muslim yang lain berasal dari Malaya. Komunitas ini dibawa oleh Belanda sebagai prajurit upahan. Kemudian di samping itu juga terdapat muslim keturunan Afgan, Balu dari Pakistan yang biasanya memakai busana warna-warni. Itulah awal masuknya Islam ke Sri Lanka. Kemudian perkembangannya, Sri Lanka juga kemudian masuknya itu mengalami perkembangan. Sri Lanka dilakukan oleh ulama mengalami hambatan. Awalnya mengalami hambatan. Masyarakat Muslim merupakan golongan minoritas, karena golongan Muslim di sana minoritas. Itulah yang menjadi hambatan para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian ulama berdakwah selain berasal dari pedagang Arab, terdapat juga ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Makassar pada tahun 1626 sampai dengan 1699 Masehi, yang berasal dari Makassar tadi, yaitu yang dari Indonesia. Kemudian Syekh Yusuf ini dibuang ke Sri Lanka sebelum akhirnya dibuang ke Afrika Selatan karena melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah artinya dalam perkembangan Islam di Sri Lanka tentunya ikut juga orang Indonesia. Negara terakhir yang tak lupa juga masuknya dakwah yaitu di negara dakwah di Kepulauan Maladewa. Nah, di Asia Selatan pada negara terakhir ini yaitu Maladewa itu Maladewa itu adalah negara yang berbentuk kepulauan yang terletak di Samudra Hindia. Tepatnya di arah barat daya Hindia sebelah barat Sri Lanka. Hampir seluruhnya penduduknya adalah Muslim Sunni. Penduduknya sebagian berasal dari keturunan pedagang Arab dan sebagian lagi merupakan budak kulit hitam yang berasal dari Afrika. Kemudian secara etnografi mereka ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu di bagian utara yang merupakan campuran dari orang-orang Dravida yang berasal dari negara India. Di bagian tengah terdiri atas para pedagang Arab dan keturunan Semit, serta di bagian selatan juga adalah orang-orang primitif. Bahasa resminya adalah Devihi dan sebagian penduduk lainnya juga berbahasa Arab. Itulah awal masuknya Islam di Mahadewa. Oke, dari ke beberapa poin yang saya sampaikan bahwasanya dakwah di Asia Selatan ini tentunya ada prosesnya, tentunya tidak berjalan dengan lancar, ada juga hambatan dan juga ada juga yang memperlancar jalannya dakwah. Kita bersyukur karena dakwah dapat memasuk ke seluruh penjuru dunia. Oke, demikianlah pemaparan materi mengenai dakwah di Asia Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.